Keterlibatan Soekarno dalam propaganda pengerahan Romusa membuat banyak orang hingga kini memanggil Soekarno sebagai Mandor Romusa. Sebenarnya, membahas peran Soekarno di masa pendudukan Jepang tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik yang terjadi ketika itu. Pada 1942, kedatangan Jepang tidak hanya menghancurkan kelangsungan kekuasaan Belanda, tetapi juga membentuk kekuatan nasionalisme Indonesia dengan cara yang baru dan tak terduga. Saat itu, Jepang telah menarik perhatian banyak tokoh nasionalis. Kemenangan Jepang dalam perang melawan Rusia meyakinkan mereka bahwa bangsa Asia mampu mengalahkan kolonialisme Eropa. Karena itu, ketika Jepang mendekati Soekarno untuk memanfaatkan pengaruhnya, Soekarno pun juga ingin memanfaatkan Jepang untuk kemerdekaan Indonesia. Soekarno menceritakan tawaran bekerja sama dari Jepang dalam autobiografinya, Bung Karno, penyambung lidah rakyat Indonesia yang disusun Cindy Adam. Fujiyama, komandan tertinggi tentara ke-25 dari Angkatan Darat Kekaisaran Jepang, mengundang Soekarno untuk membicarakan maksud dan tujuan Jepang di Indonesia. Dalam pertemuan yang sampai sekarang membuat Soekarno dicap sebagai kolaborator Jepang, Fujiyama berjanji pemerintah Jepang tak akan menghalangi perjuangan kemerdekaan Indonesia bila Soekarno bersedia membantu Jepang. Soekarno pun menyetujuinya. Ia akan membantu propaganda Jepang selama itu berjalan menuju garis yang akan membebaskan Indonesia. Sikap kooperatif Soekarno terhadap Jepang seringkali didasarkan pada keterlibatannya dalam perekrutan Romusa. Hal ini pun cukup beralasan sebab putra yang dipimpin Soekarno untuk pengembangan kekuatan rakyat Indonesia justru digunakan Jepang untuk mendukung upaya perang Jepang, salah satunya dengan program Romusa. Perekrutan Romusa besar-besaran berkaitan dengan kebutuhan Jepang untuk mempercepat pembangunan sarana penunjang perang. Awalnya, Romusa bekerja dengan kontrak 3 bulan dan menerima pendapatan. Karena itu, Soekarno dan Hatta pada awalnya memiliki pandangan yang positif terhadap Romusa. Namun, ketika inflasi terjadi selama tahun fiskal 1943, sebagai bagian dari tindakan kontrainflasi, Jepang berusaha menjaga agar upah tenaga kerja relatif statis. Hal ini pun menyebabkan pendapatan yang diterima para Romusa sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Di lain pihak, meningkatnya permintaan Romusa membuat para pejabat daerah jadi merekrut penduduk secara paksa. Dua hal itu ditambah lingkungan kerja yang buruk pun membuat Romusa menjadi tidak populer di masyarakat. Untuk tetap menarik minat penduduk, Soekarno bersama Kepala Biro Propaganda Hitoshi Shimizu memimpin sebuah kelompok Romusa untuk membantu pembangunan lapangan terbang di kawasan Bogor. Foto Soekarno yang diambil pada kampanye propaganda ini kelak membayanginya dengan julukan kolaborator Jepang. Saat Soekarno mengunjungi tambang batu bara, dia melihat penderitaan Romusa yang bekerja di sana. Namun, pada saat yang sama, Soekarno menyadari bahwa jalan untuk mewujudkan kemerdekaan bukan hal yang mudah. Oleh karena itu, pembenaran Soekarno untuk dirinya sendiri adalah dia melakukan itu untuk kepentingan jangka panjang nasionalisme Indonesia. Ketika sikap Soekarno dalam melayani Jepang dikritik oleh kelompok nasionalis, Soekarno menjelaskan ada 2 jalan untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Pertama, cara revolusioner yang akan menimbulkan pertumpahan darah dan korban besar seperti pemberontakan peta. Kedua, melalui bekerja sama dengan Jepang, sembari mengkonsolidasikan kekuatan seluruh rakyat Indonesia. Soekarno pun memilih cara kedua. Dalam beberapa kasus, sikap kooperatif Soekarno membantunya menyelamatkan rekan nasionalis dari kematian. Ketika Hatta dan Soekarno mendapat kabar Amir Syarifuddin akan dieksekusi mati oleh Jepang, mereka berhasil meyakinkan Jepang untuk mengubah hukumannya menjadi penjara seumur hidup.